Apalagi kalau saya menunggu salah satu tanaman yang jauh di sana. Jadi kalau tanaman itu tidak sampai ke saya belum ngelihatnya, pasti saya pikir pasti saya akan mati karena tanaman itu tidak sampai ke saya. Pasti. Tahun 91 sampai 93 saya menderita kanker serviks yang sangat parah. 3 bulan saya tergolek di tempat tidur. Ibaratnya saya hanya menunggu kematian. Tapi alhamdulillah, saya mengkonsumsi tanaman obat, di antaranya temu putih. Dan itulah yang menyembuhkan kanker saya. Inilah temu putih Curcuma jedoaria yang menyelamatkan kanker saya. Tanda-tandanya kalau temu putih di belakang dan di depannya selalu ada garis warna ungu tua. Beda dengan temu-temu yang lain. Hamparan tumbuhan seluas 21 hektar di Desa Pasir Jambu, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini bukanlah hutan biasa, tapi hutan yang berisi 900 jenis tanaman obat keluarga atau toga. Beberapa di antaranya tergolong langka dan bahkan sangat langka, sehingga bisa dikatakan hutan toga ini sangat berharga bagi konservasi tanaman obat di Indonesia. Pemiliknya adalah seorang perempuan tangguh berusia 66 tahun, Oday Kodaria, yang rela mengoleksi toga dari seluruh Indonesia dengan dana pribadi. Berawal dari kesembuhannya dari penyakit kanker, warga Kabupaten Bandung, Oday Kodaria, berniat membagikan pengalamannya dengan membudidayakan tanaman obat. Tidak tanggung-tanggung, koleksi toganya mencapai 900 macam dengan luas lahan 21 hektar. Oday Kodaria memang pernah menderita kanker dan bisa sembuh karena toga. Itulah sebabnya ia rela mengabdikan diri sebagai pelestari tanaman obat sejak tahun 2000 yang lalu di kampungnya. Apalagi ia sadar, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia setelah Brazil, sehingga ia terpanggil untuk melestarikannya. Lagi apa, Bu? Lagi panen nih. Cantik-cantik banget ya, Bu ya? Boleh dipetik nggak? Boleh, silakan. Ini ada khasiatnya nggak sih, Bu? Tentu yang ada di sini pasti ada khasiatnya. Ini adalah kemang telang nih. Bunga telang ya. Cantik sekali ya. Iya, cantik banget, Bu. Seneng ya, berarti cantik banget. Lucu. Nah, ini banyak sekali manfaatnya. Ini bisa dijadikan gurah untuk mata, bisa dijadikan penyubur, karena bisa dia sebagai antioksidan yang alami, menangkal radikal bebas yang ada di tubuh kita. Masih ada lagi nggak, Bu? Masih, ayo kita teruskan ya, masih banyak yang lain selain ini ya, Neng ya. Ya, ayo, Bu. Ayo sayang. Selain bunga telang yang cukup langka, saya juga dikenalkan Oday dengan pohon langka lainnya,
yakni Legundi atau nama latinnya Vitex trifolia. Neng, ini namanya Legundi sayang, salah satu koleksi KTO Sari Alam. Fungsinya Legundi ini untuk ekspektoran. Salah satu ya, banyak sekali fungsinya untuk kesehatan tubuh kita. Bisa untuk obat batuk juga dong, Bu? Ya iya, sebagai ekspektoran. Bisa untuk obat batuk, campuran obat batuk ya. Iya. Ini sangat mujarab sekali. Daun Legundi ini bisa dilalap secara langsung. Meski rasanya agak getir, tapi setelah itu ada sensasi hangat di tenggorokan. Ini bisa dicoba nggak, Bu? Boleh, silakan. Coba langsung ya, Bu? Ya, ya silakan Neng. Pasti sedikit pahit dan agak hangat. Ya, itu salah satu kandungannya untuk ekspektoran. Nah, pemirsa ternyata rasanya agak ambar gimana ya, Bu ya? Ada Pahit dan Getir ya, Bu ya? getir, hangat. getir dan bikin anget tenggorokan pemirsa. Usai bunga telang dan pohon Legundi, Oday mengajak saya melihat primadona tanaman obatnya. Karena manfaat pegagan yang segudang. Mulai dari mengatasi pikun, gula darah, diare, penyakit kulit, hingga bermanfaat untuk anti-inflamasi, kecantikan, kecerdasan, dan lain-lain. Karena tanaman ini dia bisa sebagai antibiotik, bisa sebagai brain tonic, sebagai vitamin otak, anti pikun. Dia bisa berfungsi juga sebagai anti-inflamasi, hemostatik. Banyak sekali manfaatnya ya, Bu ya. Tanaman ini. Namun yang menarik adalah bagaimana perjuangan Oday dan suaminya, Jajat Sudrajat, bisa mengumpulkan tanaman obat yang sedemikian banyak itu dari seluruh Indonesia. Karena kita harus pergi ke tiap daerah-daerah, kami nanya-nanya kepada orang-orang di sana. Biasanya berguna tanaman apa aja, untuk obat apa aja gitu. Dan ada beberapa tanaman dulu sebetulnya tidak 900, dulunya bahkan 1.200. Karena memang itu bukan di habitatnya, sehingga akhirnya ya berkurang, mati. Itu batasnya paling 1 tahun lah. Sementara Oday sendiri adalah kelinci percobaan dari suaminya yang ingin mengobati kanker serviknya dengan toga. Karena terbukti sembuh, ibu 4 anak dan nenek 9 cucu ini ingin setiap penduduk Indonesia tahu ada harta karun biologi di sekeliling rumah atau perkarangan mereka yang bisa dimanfaatkan. Tentunya saya ingin sekali membagi ke orang lain biar tidak ada yang sama seperti saya mengidapnya. Mudah-mudahan dengan ketelitian, dengan saya ketekunan, nanti bisa memberitahu ke orang lain lebih jelas gitu. Kalau dulu kan ibu kan katanya. Bumi di Bandung Selatan ternyata berbeda kualitasnya dibanding daerah lain di Indonesia untuk penanaman toga. Saat kunjungan anak Oday, Otong Durahim ke Belanda terbukti pegagan yang ditanam di Bandung Selatan kualitasnya terbaik di dunia. Yang saya rasakan turun-temurun dari dulu gitu, tahu bahwa antanan itu berkhasiat, bahwa antanan itu sangat berkhasiat, dan saya terus-terusan mempergunakan secara empiris, digunakan kepada siapapun, kepada pasien, dan banyak sekali bukti bahwa pegagan, bahwa antanan bide itu sangat berkhasiat. Meski punya modal untuk kaya, Oday dan suaminya menolak untuk terlalu mengkomersilkan tanaman obatnya. Padahal banyak tetangganya di Bandung Selatan yang menjadi jutawan karena mau mengekspor toganya ke luar negeri. Bahwa tanaman obat ini adalah sangat-sangat berkhasiat dan sudah terbukti di klinik kami tanaman obat itu tersebut. Apalagi kalau kita punya pikiran untuk ekspor, sepertinya saya tidak akan.
Odai mencatat saat ini sudah ada 36 tanaman obat Indonesia yang dipatenkan negara lain. Keadaan yang menyedihkan inilah yang mendorongnya untuk terus melestarikan dan menjaga koleksi toganya. Saya pribadi marah, tapi apa artinya untuk saya marah ya? Karena saya tidak punya kekuasaan untuk ranah itu. Di saat saya marah, di saat saya nyesel, di saat saya sedih, tapi saya tidak punya kekuasaan untuk melawannya. Tapi satu yang menjadikan semangat untuk saya pribadi harus menjaganya sampai titik darah penghabisan. Ketimbang menjadi eksportir, Odai lebih memilih sebagai herbalis dan membuka klinik bersama suaminya. Lulusan STM Kimia ini rajin berguru kemana-mana, berinovasi dan mempekerjakan tenaga profesional. Meski ada di tempat terpencil dan bukan industri besar, Odai Qadariyah memiliki inovasi, khususnya dalam pengolahan tanaman obat dengan metode Simplicia. Saya diajak apoteker Delvi Apriantini belajar mengolah toga dengan teknik Simplicia atau pengeringan daun. Delvi lulus dari farmasi Unpad yang tidak lain adalah anak ketiga Odai. Ini kita potong dulu. Caranya adalah harus seperti ini. Oh, bisa harus satu ini ya? Ya, nggak bisa banyak nih. Batang di bawahnya, nih harus di bawah. Biar nanti nggak kekotoran. Baru dicabutin akarnya. Ya, susah kalau susah pakai pisau boleh. Nanti setelah ini sudah beres ini kita ke tempat yang untuk pengeringan. Untuk pengeringan. Iya, untuk pengeringan. Usai dibersihkan, maka daun, akar, dan umbi-umbian itu dikeringkan selama beberapa hari dalam alat pengering khusus ciptaan anak angkat Odai, Otong Durahim. Iya, ini prosesnya bisa 3 hari sampai 1 minggu. Ini di sini. Ya, di sini proses pengeringan. Ada step-stepnya. Ada. Pertama berarti ini harus disimpan di bawah. Simpan di bawah dulu. Ini simpan di bawah selama 1 hari. 1 hari di sini. 1 hari. Ini yang hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Setelah kering, dedaunan itu tidak langsung dipakai, tapi harus disortir terlebih dulu. Di sini Odai Qadariyah hadir untuk melakukan uji kualitas. Ini bagian yang cukup menegangkan. Wow. Cukup menegangkan nih. Boleh mah dicek mah. Ini bagus ya. Ini sudah Berarti bagus. Ini lolos. sudah lolos. Ini Sudah dinyatakan lolos. lolos. Dinyatakan Aman, lolos. aman. Ini Ibu. Yang kedua, Ini sudah ada jamur, ada putih-putih gitu. ada putih-putihnya, jamur. Ya, berarti ini sudah tidak bisa dipergunakan, tidak lolos, tidak bisa dibawa ke klinik, karena ini sudah berjamur. Sesuai kaidah farmasi modern, gramatur atau ukuran berat toga yang dipakai Odai bukan lagi berdasarkan jumlah daun, tapi berdasarkan timbangannya dengan hitungan gram. Nah Bu, untuk proses peracikan Simplicia ini kenapa sih Bu gramaturnya harus dirahasiakan? Sebetulnya bukan dirahasiakan, Nen. Tetapi gramatur setiap tanaman itu akan beda dikasihkan ke individu. Jadi seseorang itu akan beda menerima tanaman itu berapa, menerima tanaman ini tergantung dia individunya itu sakit apa, apakah lambungnya kuat, apakah ginjalnya masih bagus, apakah livernya masih bagus atau livernya sudah ada gangguan. Sebetulnya itu yang saya takut sekali untuk memberikan, oh ini segini gram, takut nanti dipergunakan tidak tepat. Ya, berarti kan itu nyawa ya.
Selain melestarikan tanaman obat puluhan hektar dengan biaya sendiri, Odai juga mengembangkan pharmafood atau makanan yang berfungsi sebagai obat. Odai menggunakan bekatul sebagai pharmafood. Saya berusaha menyimak cara pembuatan makanan obat ini dari salah seorang stafnya yang alumnus kimia IPB Amanat. Selain meracik obat-obatan dan juga memiliki klinik herbal, Odai Qadariyah juga membuat sebuah pharmafood. Nah, apa sih pharmafood itu? Salah satu contohnya adalah bekatul. Bekatul ini adalah makanan yang bisa menjadikan obat. Bekatul selama ini hanya digunakan untuk pakan ternak, bebek atau ayam. Padahal, bekatul bisa mencegah penyakit Alzheimer, diabetes, kanker, kolesterol, jantung, dan masih banyak lagi. Nah, setelah proses pengayakan, selanjutnya proses penyangraian. Jadi kita bekatul yang sudah halus, masukkan ke dalam penyangraian dengan api yang sedang. Setelah jadi, bekatul ala Odai ini bisa diseduh dengan air panas dan menjadi minuman sereal berserat. Dengan tambahan sedikit gula aren, rasanya enak juga dan bisa menjadi varian oatmeal. Ternyata rasanya nikmat sekali pemirsa dengan bekatul dan gula aren. Selain bekatul, Amanah juga membuat minuman dari bunga telang. Caranya tidak sulit, hanya dituang dengan air panas selama beberapa saat, maka bunga itu sudah menjadi minuman. Selain menarik tampilannya, minuman ini juga menyehatkan. Minumannya sudah jadi. Yang mau kesini dong. Ya, silakan. Karena menggeluti tanaman obat selama puluhan tahun, mau tidak mau Odai Qadariyah berkembang menjadi pakar toga dan sekaligus herbalis yang handal. Begitu juga dengan suaminya, Jajat Sudrajat, yang menekuni dunia refleksiologi. Jadilah mereka pasangan pengobat yang kompak, saling mengisi dan melengkapi. Odai Qadariyah bukan hanya mengembangkan dan melestarikan tanaman obat, tapi ia juga memanfaatkan tanaman tersebut sebagai penyembuhan untuk orang yang menderita penyakit berat. Hampir tiap hari, klinik Odai mendapat kunjungan dari para pasiennya yang ingin berobat. Mereka rata-rata adalah orang yang menderita penyakit berat atau yang menurut Odai, penyakit yang dokter sudah angkat tangan. Jajat mendiagnosa penyakit para pasien dengan refleksiologinya, sementara Odai menuliskan resep dengan bahan tanaman obatnya. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini proses apa sih, Bu? Lagi mendiagnosa penyakitnya, Neng. Jadi bisa langsung ketahuan ya, Bu? Kalau misalnya udah dicek Jadi kalau kesini nggak usah ngomong dulu punya penyakit apapun, nanti Bapak yang akan mendiagnosanya. Perjuangan Odai Qadariyah puluhan tahun menekuni dunia tanaman obat ini ternyata dipantau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Pada tahun 2018, ia menerima penghargaan Kalpataru sebagai perintis lingkungan dari Presiden RI. Jadi saya cuma bekerja dan saya menyayanginya, itu aja. Jadi dapat Kalpataru itu adalah bonus ya, Neng. Bonus yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya.
Dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, saya meluncur ke Jakarta untuk menemui Direktur Kemitraan Kementerian Lingkungan Hidup, Jo Kumaladewi. Menurut Kumala, Odai pantas menerima Kalpataru karena sukses mengembangkan tanaman obat seluas 21 hektar dengan pendekatan fitofarmaka dengan biaya pribadi. Tapi intinya kalau perintis itu adalah ada unsur inovasi, kreativitas, keberlanjutan, dan juga membawa dampak yang besar terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan terutama. Kumala juga menyebut Odai sebagai pahlawan lingkungan karena integritasnya sebagai pencinta toga dan keengganannya untuk menjadi eksportir. Nah, seorang Bu Odai sebagai pahlawan lingkungan penerima Kalpataru, beliau berhasil tetap menempatkan aspek lingkungan di atas yang pertama. Dari Jakarta, saya berpindah ke Jatinangor, Sumedang untuk menjumpai Profesor Mulyono S. Wardoyo. Menurut Mulyono, kepakaran ilmu pengobatan Odai tidak perlu diragukan karena sangat ilmiah. Jadi dari segi saintifik itu luar biasa. Farmakologi aja dokter nggak mungkin belajar seperti itu. Tapi Bu Odai tanpa belajar farmakologi akan sangat memperhatikan. Jadi secara dari saintifik very credible, nggak ada masalah. Mulyono sangat mengapresiasi pilihan saintifik Odai dalam hal peracikan obatnya, khususnya dalam hal penggunaan timbangan pada ukuran gramaturnya. Zaman dulu kan sering 4 helai daun sirih gitu kan, ibu itu nggak akan gitu, tapi gram. Karena memang saintifik tidak bisa pakai helai, makanya ibu itu menggunakan bahasa yang ilmiah, saintifik, gram. Soal idealisme, Oda yang tidak mau buru-buru mengekspor tanaman obatnya disebut Mulyono sebagai sangat nasionalis. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan Odai Kodaria adalah pejuang toga dari Bandung Selatan yang benar-benar tangguh. Sepintas Odai Kodaria hanyalah perempuan biasa. Namun sepak terjangnya selama ini membuktikan Odai wanita tangguh yang penuh dedikasi. Semoga perjuangan sosok yang langka ini dapat mengilhami wanita-wanita lain untuk mengikuti jejaknya.